Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Heni dalam program Komsos Keuskupan kita, yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Orsik edisi kali ini kita akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Paskah kedua, atau biasanya disebut Minggu Kerahiman Ilahi. Kali ini kita bersama salah satu narasumber kita, yaitu Pastor Yusuf Silaban OFM Cup. Halo Pastor, Shalom. Halo, selamat Paskah. Selamat Paskah Pastor. Bagaimana kabarnya Pastor? Sehat, terima kasih. Puji Tuhan sehat. Baik Pastor, sebelum kita mulai lebih dalam untuk mengulas bacaan Injil pada Minggu Paskah kedua ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Pastor, yang dipimpin oleh Pastor sendiri. Baik, mari kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengalahkan kematian, kegelapan maut dengan kebangkitan-Mu. Semoga juga kami dibangkitkan dari kegelapan dosa kami, dari keterpurukan kami, untuk semakin optimis menghadapi kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Engkau kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor yang telah membuka kegiatan kita ini dengan doa pembukaan. Selanjutnya Pastor, kita akan mengulas lebih dalam, tetapi saya juga ingin meminta tolong lagi Pastor untuk membacakan Injil pada hari ini. Oke, baik, terima kasih. Pembacaan diambil dari Yohanes 20 bab 19 sampai 30. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi,
melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudari dan semua saudara-saudari pencinta bincang-bincang bersama Komisi Sosial Keuskupan Sibolga, Komisi Penyiaran, Minggu Paskah kedua yang kita bacakan ialah Yohanes 20 yang baru saja saya bacakan. Perikop ini menggabungkan dua peristiwa. Pertama, peristiwa Yesus menampakkan diri dengan para murid tanpa Thomas, dan kemudian penampakan Yesus dengan para murid bersama dengan Thomas. Apa yang terjadi pada mereka? Mari kita bayangkan, walaupun kita tidak ikut, kita coba bayangkan bagaimana itu terjadi. Mereka berkumpul dalam suasana takut karena mereka takut kepada orang Yahudi. Apa yang mereka bicarakan pastilah seputar atau paling tidak seputar kematian Yesus. Mungkin mereka bersharing bagaimana Petrus lari ketakutan, bahkan mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Mungkin juga mereka mengutuki Judas Iskariot yang telah menjual Yesus dalam tanda kutip. Mereka juga mungkin menyesali perbuatan mereka karena mereka lari tunggang langgang, tidak membela Yesus. Inilah suasana mereka, dan sekarang mereka dalam suasana takut, pesimis, dan mungkin bagaimana nasib mereka sesudah Yesus wafat. Tapi tiba-tiba ketika mereka sedang berwawancara, bersharing, datanglah Yesus membawa suatu pesan, yakni damai sejahtera bagi kamu. Inilah kata-kata pertama Yesus yang bangkit, Tuhan yang bangkit kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Dan kata-kata itu kemudian diambil oleh kita, umat Katolik, diletakkan pada mulut, pada bibir para uskup kita ketika mereka menyapa umat dalam peran liturgi. Damai bagimu, kata Bapak Uskup kepada kita. Mereka sedang membawa salam Paskah Yesus kepada umat saat uskup mengatakan itu. Mereka tentu senang, tapi barangkali juga diliputi oleh masih keraguan-raguan, sehingga harus dikatakan sekali lagi, dikatakan lagi damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka bersuka cita. Tetapi ya, Thomas tidak ada di situ. Maka pada hari berikutnya, pada hari ke-8 disebut, Thomas ada di situ. Sebelumnya Thomas tidak tahu dan tidak mau mengerti dan tidak percaya juga sebelum saya lihat faktanya. Faktanya itu apa? Melihat, mencucukkan, menjamah luka-luka Yesus. Dan hari ke-8 itu ketika persis sama kondisinya dengan sebelumnya, pintu tertutup, semua rapat-rapat. Yesus datang lagi membawa damai yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia langsung berkata kepada Thomas, "Mari Thomas, lihat, masukkan, cucukkan tanganmu pada bekas jariku." Apakah Thomas memasukkan tangannya? Tidak. Dia tersungkur. Dia mengaku imannya di hadapan Tuhan. Tuhanku dan Allahku. My Lord and my God. Dia tidak menjamah, tapi percaya. Saudara-saudara terkasih, pesan Paskah pertama ialah damai sejahtera bagi kita, bagi kamu, bagi Anda, bagi semua umat Kristen yang merayakan Paskah. Jangan takut lagi,
Jangan gundah gulana lagi. Jangan lagi ragu-ragu menghadap masa depan kita. Jangan bersedih lagi karena dosa kita, karena Tuhan telah menebus dosa kita. Jangan ragu-ragu bertuhankan Tuhan kita, karena Dia wafat dan bangkit untuk kita. Itu pertama, damai bagi kita, damai bagi sesama, dan damai bagi orang lain. Damai juga bisa mengampuni, karena kematian Tuhan, wafat Tuhan itu justru untuk mengampuni kita. Karena itu, yakinlah Tuhan pasti Maha Belas Kasih. Dikatakan hari pertama dalam minggu, dan kemudian hari ke-8. Hari pertama dalam minggu, disitulah penampakan Yesus. Tapi juga hari pertama juga Yesus bangkit. Hari pertama kebangkitannya, dan hari pertama penampakannya. Hari ke-8 itu juga sama dengan hari pertama. Karena kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka hari ke-8 itu bisa juga itu disebut hari pertama, kalau dihitung secara linear. Nah, maka hari pertama, hari ke-8 sama dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu disebut dengan Dies Domini atau Dies Domenica, hari Tuhan. Dari situlah kata Domenica. Lalu kemudian ke bahasa-bahasa Eropa, bahasa Spanyol, Portugis, Domingos. Lalu mereka membawa itu ke bahasa ke Indonesia, Domingos menjadi minggu dalam bahasa Indonesia. Hari Tuhan. Hari pertama ini mengingatkan kita pada apa? Pada penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, katanya, dunia belum berbentuk, masih chaos, masih gelap. Disitulah Tuhan menciptakan penerang, benda-benda penerang, langit, yakni bintang, bulan, dan matahari. Dan sudah itu barulah ada kehidupan di muka bumi. Dengan demikian, dia mengatakan hari pertama dalam minggu, kita diingatkan akan hari pertama penciptaan yang membawa terang dalam penciptaan itu sehingga kehidupan ada. Dengan demikian, Yesus Tuhan yang bangkit adalah terang kehidupan, pembawa damai dan pengusir kegelapan dosa. Hari pertama dapat juga bermakna demikian. Sebelum kebangkitan Yesus, pusat hari dalam Yahudi ialah hari Sabat. Hari Sabat pusat peribadatan, pusat hari kesucian, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh mengerjakan apapun. Maka pusat orientasi religius, kerohanian orang Yahudi adalah Sabat. Karena itulah Yosef dari Arimatia meminta kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus ketika sudah memang wafat, diturunkan pada sore hari supaya nanti jangan lagi bekerja pada hari Sabat. Karena begitu suci hari Sabat. Tetapi para penginjil Yohanes dan juga Injil Sinoptik mengatakan hari yang sama, hari pertama, dengan mengatakan hari pertama. Sejak itu sentralitas Sabat digeser oleh sentralitas hari Tuhan. Maka sekarang pusat peribadatan kita, pusat kehidupan orang beriman Kristiani bukan lain adalah Paskah Tuhan, yaitu hari Tuhan. Dengan demikian orientasi kita sekarang, orientasi orang-orang Kristen pada awal itu bukan lagi ke Sabat, tapi hari Tuhan. Hari di mana Tuhan bangkit, hari di mana Tuhan menebus dosa manusia. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, Pastor, terima kasih atas pembacaan Injil dan juga renungan singkat bagi kita semua. Di sini saya ingin berbincang-bincang lebih dalam, Pastor, karena saya ada pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, Pastor, pada Injil yang sudah dibacakan tadi, Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apakah maksud dari perkataan Yesus ini, dan juga apakah perkataan ini
masih relate dengan kehidupan kita zaman sekarang, seperti para imam yang diberikan kuasa seperti itu ya pastor, saat orang mengaku dosa. Apakah omongan ini, perkataan ini juga relate dengan hal pengakuan dosa seperti itu pastor? Baik, jadi begini, apakah pada waktu Yesus bangkit sudah ada sakramen tobat? Belum. Pasti belum, kan gitu. Maka memang tidak boleh kita mengerti kata-kata Yesus itu seperti yang kita mengerti dalam sakramen kita. Oke? Itu pertama. Maka apa maksudnya? Banyak perdebatan. Tapi kira-kira begini, kebanyakan para penafsir dan juga yang tahu tentang kitab suci. Jadi sebelum Yesus lah ada, Yohanes sudah memperkenalkan Yesus, oke? Nah, tetapi dalam kitab Yohanes diterangkan secara nyata bahwa Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi dan memang juga disalibkan, kan begitu. Nah, bagaimana cara penolakannya? Dikatakan dalam Yohanes, terang sudah ada, terang sudah datang, tetapi manusia memilih kegelapan. Siapa itu terang? Yesus sendiri. Dari Yesus saya katakan tadi, dia terang, tetapi manusia memilih kegelapan. Artinya apa? Yesus datang, tapi mereka menolak kehadiran Yesus dengan segala pesan-pesan moralnya, pembaharuannya, dan lain sebagainya. Ditolak. Inilah dosa. Menolak Yesus, menolak terang berarti tinggal dalam kegelapan. Nah, dan itu hasil dari penolakan itu mereka menyalibkan Yesus. Maka sampai saat itu mereka masih tinggal dalam kegelapan. Mereka masih berdosa. Siapapun yang menolak Yesus itu tinggal dalam dosa. Nah, maka tadi dikatakan oleh Yesus itu maksudnya lah, sekarang saya sudah bangkit. Kamu para murid, pergilah kepada orang-orang yang siapapun yang menolak saya, yang tidak percaya kepada saya, yang menolak terang itu, yang menolak pembaharuan saya, supaya mereka berdamai dengan Allah, supaya percaya, supaya hidup oleh kebangkitan saya, jangan lagi hidup oleh masa lalu mereka. Itu kira-kira maksud dari itu. Nah, memang kita orang Kristen, nanti sakramen rekonsiliasi itu kemudian baru ada itu. Tapi salah satu, ini juga menjadi dibuat dasar untuk sakramen kita. Tetapi tidak boleh kita artikan apa yang dimaksud oleh Yohanes dalam teks ini dengan konsep kita dalam sakramen rekonsiliasi. Nah, tetap sakramen rekonsiliasi itu aktual, tetap aktual, karena tetap yang menyelamatkan kita ialah Tuhan. Imam itu hanya saluran saja, tapi tidak boleh itu disamakan dengan apa yang dikatakan oleh dalam teks tadi. Terima kasih. Baik pastor, terima kasih atas penjelasannya pastor. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, pada Injil juga dikatakan bahwa kisah Thomas itu yang tidak percaya akan bangkitnya Tuhan gitu. Dia itu harus mencucukkan dulu gitu. Harus dia lihat, harus dilakukan lah gitu. Nah, kisah Thomas ini juga sama halnya di kehidupan kita zaman sekarang ya pastor, di mana kita seringkali tidak percaya akan hadirnya Tuhan gitu. Benar. Atau bahkan kita tidak percaya kalau misalnya Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Jika kita sedang mengalami hal seperti yang dialami oleh Thomas sendiri pastor, bagaimana sih tips and trik dari pastor sendiri gitu untuk bisa mengatasi atau melewati peristiwa seperti ini, pastor? Baik, terima kasih. Tidak ada trik yang sangat eksakt. Tapi saya mau katakan begini ya. Sebenarnya pengalaman Thomas itu adalah juga pengalaman kita sebenarnya. Nah ini, maka kita nanti bercermin pada Thomas, itu triknya. Jadi pengalaman Thomas itu tidak jauh dari pengalaman kita. Itu juga pengalaman saya, pengalaman Anda, pengalaman umat sekalian. Karena kita kadang-kadang tinggal dalam ketidakpercayaan, tinggal dalam kefrustasian, tinggal dalam kekecewaan, entah karena apapun, entah karena mungkin hasil panen tidak berbuah, atau mungkin hasil studi kita gagal, atau mungkin orang lain mengecewakan kita. Lalu kita menuntut tanda Tuhan itu tidak adil dan itu tidak baik.
Mana ada Tuhan lihat saya dalam pengalaman begini. Ini pengalaman kita, ini pengalaman real kita. Thomas itu mengalami itu dan kita juga mengalami itu dalam versi yang berbeda. Tapi lihat apakah Thomas jadi menyentuh luka Yesus? Kan tidak. Kalau Anda baca, tidak disentuh. Tidak jadi. Walaupun katakan, nah ini tangan saya, sentuhlah katanya. Thomas katakan, Tuhanku dan Allahku. Jadi sebenarnya Tuhan hadir dia, hadir dalam diri saya, hadir dalam diri Anda, hadir dalam peristiwa, hadir juga dalam diri teman-temanmu yang mungkin sedang menemanimu saat kamu menangis. Dia juga hadir dalam teman-teman kita saat kita berteman, bermain badminton lah, main bola kaki, bola voli, dalam keseluruhan hidup kita. Dia hadir di situ juga. Karena kata Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul, aku di situ. Dan Tuhan katakan juga, yang kamu berikan kepada saudaraku yang paling kecil ini, kau berikan kepada aku juga. Maka boleh kita ikuti rasionalitas ini. Kan gitu. Bahkan dia hadir dalam temanmu yang mengejekmu, yang kamu ejek juga, dalam temanmu yang pernah berkelahi, dendam, dan lain sebagainya. Di situ Tuhan hadir sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita tidak mau melihatnya, menutup pintu. Tapi kalau Anda percaya, tak perlu harus melihat fisik Tuhan. Kamu percaya di mana sekarang orang tuamu? Ada dia? Saya pun percaya sekarang dia ada. Tak perlu kusentuh dia sekarang. Begitulah kita dengan Tuhan. Jadi bukan tidak ada, dia hadir selalu menemani kita dalam peristiwa-peristiwa. Tentu bahkan tidak hanya peristiwa senang, dalam peristiwa sedih pun. Karena di balik peristiwa itu, kadang Tuhan memberikan pelajaran kita. Di situ dia hadir. Maka kadang-kadang, untunglah rupanya begini, akhirnya begini. Untunglah saya gagal, sehingga saya memaknai betapa berharganya perjuangan, misalnya begitu. Jadi Tuhan tetap hadir. Begitu dia. Kadang kita hidup kita memang selalu dibayang-bayangi oleh mentalitas matematis. Harus saya sentuh, harus saya raba, harus saya lihat fisiknya, baru saya percaya. Cinta tidak pernah kamu lihat, tapi cinta yang membuatmu hidup. Tanpa cinta Bapa dan Ibu, kita tidak ada. Tapi pernah kamu cinta melihat jalan-jalan cinta itu? Tidak ada. Itu abstrak namun. Itu kata benda abstrak. Tapi itu ada. Tanpa cinta ada, dunia ini tidak ada. Tanpa cinta Tuhan, tidak ada penebusan. Baik, terima kasih. Baik, Pastor. Penjelasan yang sangat mendalam ini, Pastor. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Pastor. Minggu Paskah kedua disebut juga dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Ya. Apakah ada alasan khusus gereja menempatkan Minggu Kerahiman Ilahi ini tepat jatuh pada Minggu Paskah kedua, Pastor? Baik, secara liturgis sebenarnya tidak dimaksud demikian dari penyusunan liturgi kita. Tetapi dalam proses perjalanan gereja kita, di sana sini boleh ditambahkan. Ini baru ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan itu baru ditambahkan ketika terjadi devosi yang sangat baik berkembang kepada kerahiman ilahi dari Santa Faustina. Itu di Polandia. Nah, ternyata kita akan bertanya mengapa dan apa. Nah, tadi kalau kita tadi ikuti seluruh bacaan tadi, itu berbicara tentang kerahiman ilahi. 2 kali dia mengatakan damai sejahtera bagimu kepada para murid. Dan ketiga kali ketika ada Thomas misalnya, 3 kali. Mengapa dikatakan oleh Yesus damai sejahtera? Karena mereka gundah gulana, ketakutan, pesimisme. Bukan hanya itu, mereka menyesali diri. Karena apa? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yesus. Itu yang paling tidak bisa mereka berbuat. Bahkan mereka lari tunggang langgang. Coba bagaimana temanmu yang kamu cintai, yang kamu sangat-sangat cintai, tapi ketika dia dihajar oleh temanmu, tidak kamu bela, malah kamu lari. Disitulah mereka sungguh ada
keberdosaan yang sangat dalam. Dan sekarang mereka pikir Yesus tidak ada lagi, sudah mati. Maka tidak bisa lagi mengungkapkan penyesalan ini. Mereka mungkin mau mengutuk diri mereka atas sikap mereka. Tuhan yang mereka temani, yang telah mereka lihat, mereka diajar oleh Tuhan, dibawa ke sana kemari dan lain sebagainya, membawa mujizat. Tapi ketika ada penyaliban, lari tunggang langkah. Itu yang membuat mereka sangat menyesali. Kalau kita manusia berpikir, nanti kalau awas nanti ya, wajar. Kan gitu kalau kita misalnya. Tapi ketika Tuhan datang, apa katakan? Damai sejahtera bagimu. Tidak satu pun disinggung pengkhianatan Petrus. Kau Petrus, mengapa kau kemarin kau hianati saya? Enggak ada. Enggak juga dikatakan, di mana ada Judas Iskariot? Kurang ajar itu misalnya, enggak ada. Kalian semua di mana kalian waktu itu? Mengapa kalian tidak membela saya? Tidak ada. Ini katakan damai sejahtera bagimu. Damai bagimu. Jangan takut. Jangan menyesali keberdosaanmu. Ini saya. Yakinlah saya telah melepaskan itu semua dan tidak pernah aku ingat itu. Saya mati untukmu. Dan untuk penyesalanmu saya mati untukmu. Itu kata Tuhan. Disitulah kerahiman Tuhan. Karena rahim itu kan hanya dalam bahasa Indonesia ada, tidak ada ungkapan dalam bahasa lain itu. Rahim itu kan itulah yang membentuk hidup, melindungi hidup kita kan dalam rahim ibu. Itu membentuk, itu melindungi hidup kita selama di dalam ibu, rahim ibu. Maka dipakai oleh gereja kata rahim itu untuk menunjukkan begitu besar seperti ibu yang melindungi anaknya selama di rahimnya. Demikianlah kasih Tuhan terhadap kita. Sehingga apapun telah kamu buat tadi, masa lalumu tadi, pengkhianatan itu, bagi Tuhan tidak bermakna apa-apa. Karena Dia Maha Rahim. Nah, dengan demikian, dengan menempatkan tepat pada bacaan ini, Paulus Barnabas kedua membuat minggu kedua ini untuk menekankan bahwa Paskah Tuhan itu adalah juga bukti kerahiman Allah, bukti kerahiman ilahi yang lebih luas dari segala kejahatan manusia. Itu dia. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor. Dan pertanyaan terakhir, Pastor. Simbol dari Minggu Kerahiman Ilahi itu kan Yesus, terus ada sinar merah dan putih gitu, Pastor. Memancar dari hatinya. Iya, dari hati Yesus. Nah, apa makna dari kedua sinar itu, Pastor? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Warna putih dan merah hampir di mana-mana dalam kebudayaan itu selalu bermakna. Warna putih itu melambangkan kesucian. Maka warna putih itu dalam hal ini membasuh jiwa manusia, dosa manusia dari keberdosaannya. Dan warna merah itu darah, tanda kehidupan. Maka itu lambang darah Yesus yang wafat dan bangkit untuk memberikan kehidupan sejati kepada kita umatnya. Itu juga kerahimannya kan gitu. Dan itu mengalir dari hatinya, dari lambungnya. Demikianlah seperti air yang menyucikan kita, membersihkan kita dari dosa, yang tidak lagi mengingat-ingat dosa kita, dan menghidupkan kita dengan pasca kebangkitannya, dengan darahnya yang tertumpah. Begitulah hati Tuhan, kasih Tuhan yang selalu mengalir dari dirinya. Tidak ada satu kata yang keluar dari kerahiman Tuhan selain mencintai, merahimi, melindungi demi hidup kita. Itulah dia. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor, atas penjelasan dari setiap pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri orsi kita pada hari ini, Pastor boleh memberikan seperti rangkuman singkat, Pastor, akan bincang-bincang kita pada hari ini, Pastor. Baik, terima kasih. Saudara-saudara terkasih, dimanapun Anda berada, pesan Tuhan kepada kita ialah damai sejahtera bagi kamu,
bagi Anda, bagi saya. Itulah pesan Paskah, pesan Tuhan pertama ketika dia bangkit dari alam maut dan dia bangkit. Damai ini diberikan kepadamu, entah dalam suasana apapun. Tuhan memaafkan kita, dosa-dosa kita. Dan Tuhan ingin kamu lebih optimis, lebih kuat, lebih melihat masa depan lebih cerah daripada tinggal dalam pesimisme, dalam keterpurukan. Mari tinggalkan keterpurukan, menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, cerita tentang ketidakpercayaan Thomas itu juga cerita tentang kita, tentang saya, ketidakpercayaan saya dalam kehidupan sehari-hari, kegundah gulanan saya, yang kadang-kadang membuat saya kadang-kadang mengatakan Tuhan tidak ada. Itu cerita tentang manusia di atas bumi ini. Tapi yakinlah, dalam ketidakpercayaan Anda, saya, kita, Tuhan senantiasa dan pasti hadir. Dan dalam gereja kita, Tuhan selalu hadir dalam Eukharisti, dalam sakramen-sakramen. Dalam Sakral Santo Konsil dikatakan Tuhan hadir dalam apa? Dalam sabdanya, dalam rupa roti anggur, dalam diri umat yang berkumpul, dalam bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Tuhan, dalam suara kita hadir, Tuhan hadir. Maka saudara-saudara terkasih, keraguan-raguan itu membawa kepada kepercayaan. Keraguan-raguan itu tidak selalu negatif. Keraguan-raguan itu dibaliknya ada kepastian yang belum muncul. Seperti Thomas ketika dia ragu-ragu, tapi kemudian katakan Tuhanku dan Allahku. Mari ragu-ragu untuk percaya, dan di situ kita mendapat keselamatan. Tuhan ada untukmu, untuk saya, dan untuk kita. Terima kasih. Baik, Pastor. Untuk mengakhiri persik kita pada edisi kali ini, kita tutup dengan doa ya, Pastor. Baik. Dan juga yang dipimpin oleh Pastor sendiri, sekalian juga berkat nanti ya, Pastor. Baik, terima kasih. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu dalam bincang-bincang kali ini bersama semua saudara-saudari kami yang hadir lewat berbagai cara dalam channel ini. Tuhan, semoga Paskah-Mu itu menjadi bagian dari hidup kami, sehingga kami lebih optimis, sehingga kami tidak takut lagi menghadapi segala macam persoalan hidup kami, sehingga kami mampu bangkit dari kegagalan-kegagalan kami. Kami lebih melihat hari depan dengan optimis, karena Tuhan ada bersama kami. Kami tidak lagi melihat keraguan-raguan sebagai sesuatu yang harus membuat kami terpuruk, karena di balik keraguan itu kami mencari kepastian seperti Thomas yang telah ragu dan memperoleh kepastian. Tuhan, semoga Engkau membuka hati kami sehingga kami mampu melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, dalam teman-teman kami, dalam peristiwa-peristiwa hidup kami, entah peristiwa sedih, gembira, dan lain sebagainya. Kami yakin Tuhan ada untuk kami, bangkit untuk kami, karena kami percaya hari esok lebih indah daripada hari ini. Nama-Mu kami puji sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, sekali lagi terima kasih Pastor yang kasih. sudah membantu mengulas dan membantu kita memperdalam lagi mengenai bacaan Injil pada Minggu Paskah yang kedua. Ya, sama-sama. Saya senang bersama kalian. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah Orsik edisi Minggu Paskah kedua atau yang disebut Minggu Kerahiman Ilahi. Semoga kita semua tidak seperti Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, dan semoga semangat Paskah tetap membawa sukacita dan damai dalam diri kita masing-masing. Selamat Paskah, haleluya. Haleluya.